Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan untuk pemeliharaan dan kasih-Nya. Pagi hari ini kita telah siap untuk saat teduh bersama. Kita akan saat teduh melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman, hari Minggu 3 Juli 2022 dengan tema Dewasa Berkarya Menjadi Duta. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Beri kami hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12, akan dibacakan oleh Pak Yosa. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, David Livingstone adalah salah satu penginjil yang cukup dikenal karena perjuangannya menyebarkan Injil. Meskipun David orang Inggris, ternyata dia terpanggil untuk melayani Tuhan di belahan bumi Afrika Selatan. 30 tahun lamanya dia berjuang di sana. Suatu hari, ada satu lembaga misi pekabaran Injil yang tertarik untuk membantu karya pelayanan David di sana. Mereka pun mengirim surat kepada David, "Tuan David, kami rindu untuk membantu pelayanan Anda. Dapatkah Anda menunjukkan jalan mana yang baik agar kami bisa sampai ke tempat Anda?" David pun membalas surat itu. "Jika Anda mau datang hanya bila ada jalan yang bagus di Afrika, lebih baik Anda tidak usah datang. Saya hanya mengizinkan seseorang yang akan tetap datang meskipun dia tahu bahwa tidak ada jalan." Cerita ini mau menyatakan kepada kita bahwa ketika seseorang bersedia dipanggil menjadi duta atau utusan Kristus, maka diharapkan mampu bersikap dewasa dengan berani menanggung risiko, termasuk siap melayani jalan yang tidak mudah. Seorang duta yang dewasa selalu siap berjuang di tengah tantangan dan rintangan yang menghadang. Itulah panggilan Kristus bagi setiap muridnya. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengutus 70 murid sebagai duta Kristus untuk mewartakan datangnya kerajaan Allah. Mereka pun diharapkan memiliki kedewasaan sikap
dan mentalitas yang kuat. Mengapa demikian? Karena dalam menjalankan tugas perutusan sebagai dutanya, mereka akan menghadapi tantangan dan rintangan yang tidak mudah, bahkan kemungkinan penolakan. Sebagai dutanya, para murid dituntut untuk mengandalkan Tuhan, serta menggunakan waktu yang ada untuk berkonsentrasi mengerjakan tugas perutusan itu. Mereka pun diutus berdua-dua sebagai tanda bahwa mereka sanggup mengerjakan karya itu dalam kerjasama dengan orang lain, bukan untuk menonjolkan diri sendiri. Tuhan Yesus selalu memberi kita teman untuk berkarya, karena karya perutusan bukan milik kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita semua diutus Tuhan untuk menjadi duta pewarta kerajaan Allah. Ingatlah untuk tidak mengandalkan diri sendiri, bekerja sendiri, atau bahkan menjadikan diri kita sebagai pusat. Mari kita merenungkan. Dalam menyambut 64 tahun GKI Residen Sudirman, renungkanlah apakah Bapak Ibu Saudara telah berpartisipasi dalam karya pelayanan gereja sebagai duta Kristus? Apakah selama ini kita hanya memilih pelayanan yang mudah, ataukah siap berkarya di tengah kesulitan? Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, mampukanlah setiap kami sebagai duta kerajaan-Mu, dimanapun kami berada, dengan segala tantangan dan kesulitan yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Bapak akan menolong setiap kami ketika kami melakukannya dengan sukacita dan tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan menyediakan diri untuk diutus Tuhan menjadi dutanya, dimanapun sekalipun rintangan dan kesulitan menghadang. Untuk itu, kita akan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.